Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah yang insya Allah dilaksanakan pada setiap hari Kamis malam jam 20. Salawat serta salam tetap tersampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang perang Bani Qainuqa, yaitu Rasulullah memerangi Yahudi Bani Qainuqa karena mereka telah melanggar perjanjian. Mereka telah membuat onar, membunuh kaum muslimin di pasar Bani Qainuqa dan juga mengganggu wanita muslimah ketika bertransaksi di pasar Bani Qainuqa. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji tentang perang As-Sawiq, perang Dzu Amr, dan kisah terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini adalah tokoh Yahudi yang sering kali melakukan penghinaan, cacian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Abu Sufyan bin Umayyah ini melakukan persekongkolan dengan kaum Yahudi dan Madinah. Ia berpikir untuk melakukan suatu tindakan yang mungkin cukup beresiko, tetapi memiliki dampak yang sangat signifikan, yaitu Abu Sufyan ini bernazar ingin menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia sendiri bernazar untuk tidak membasahi rambutnya sebelum dia berhasil menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Sufyan ini melakukan perjalanan menuju Madinah bersama 200 pasukannya. Dia pergi untuk melaksanakan janjinya itu, nazarnya itu, hingga kemudian sampai di sebuah tempat di kaki gunung yang dikenal dengan Lembah Saib. Ya, jaraknya kira-kira dari Madinah sekitar 12 mil. Abu Sufyan dan pasukannya tidak berani masuk ke Madinah secara terang-terangan. Jadi dia masuknya seperti seorang perampok yang mengendap-endap di bawah gelapnya malam, ya. Dengan penuh waspada yang sangat tinggi, kemudian ia mendatangi rumah seorang bernama Huyai bin Akhtab. Ya. Kemudian dia meminta izin untuk masuk rumah, tapi Huyai ini menolaknya, ya, karena dia takut efek yang akan terjadi apabila dia menerima Abu Sufyan. Kemudian dia mencari lagi tempat yang lain, yaitu rumahnya Salam bin Mishkam, seorang pemimpin Yahudi Bani Nadir. Nah, saat itu Salam bin Mishkam bertanggung jawab dengan gudang harta mereka, ya. Kemudian setelah Abu Sufyan meminta izin kepada Salam bin Mishkam ini, kemudian Abu Sufyan dipersilakan untuk masuk. Bahkan Salam bin Mishkam menjamunya dengan menghidangkan arak yang terbaik yang dia miliki. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian Abu Sofyan kembali menuju rekan-rekannya. Sampai di rekan-rekannya, kemudian Abu Sofyan mengutus beberapa orang pilihannya untuk pergi ke arah Madinah. Kemudian di sana mereka bertemu dengan kebun kurma, dan mereka menebangi pohon-pohon kurma dan membakarnya. Nah, saat kejadian itu Abu Sofyan dan rekan-rekannya melihat ada seorang pemuda Ansor bersama saudaranya tengah berada di kebun milik keluarga mereka. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, kemudian Abu Sofyan dan pasukannya menyergap kedua orang muslimin itu lalu membunuh keduanya. Lalu kemudian mereka langsung melarikan diri ke Mekah. Kemudian berita itu langsung terdengar ke telinga Rasulullah, sehingga kemudian Rasulullah langsung mengejar mereka. Dengan cepat Rasulullah kemudian mengejar Abu Sofyan dan rekan-rekannya yang telah lari itu. Karena Abu Sofyan tidak ingin terkejar, bahkan dia sempat meninggalkan tepung-tepung makanan yang merupakan bekal-bekal mereka itu dilepaskan supaya tidak memberati sehingga kudanya bisa berjalan lebih kencang. Nah, kemudian karena saking kencangnya sehingga mereka benar-benar tidak bisa terkejar lagi oleh pasukan Rasulullah. Setelah mengejar Abu Sofyan dan pasukannya hingga ke Qarqaratul Qudr, Rasulullah akhirnya memutuskan untuk kembali ke Madinah karena Abu Sofyan semakin jauh. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah dan pasukannya kemudian mengambil tepung-tepung yang ditinggalkan oleh Abu Sofyan tadi. Tepung gandum yang dalam bahasa Arab disebut dengan as-sawiq. Nah, oleh sebab itu, perang ini dikenal dengan perang as-sawiq atau perang tepung gandum. Karena banyaknya tepung gandum yang ditinggalkan oleh Abu Sofyan ketika mereka berlari ke arah Mekah. Kejadian ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun kedua Hijriyah atau 2 bulan setelah perang Badar. Nah, pada kesempatan ini beliau mewakilkan urusan Madinah kepada Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Selanjutnya adalah perang Dhu Amr. Perang ini merupakan perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini terjadi sebelum perang Uhud, terjadi pada bulan Muharram tahun ketiga Hijriyah. Nah, ini merupakan pasukan terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah sebelum terjadinya perang Uhud. Nah, awal mula kejadian perang ini yaitu disebabkan oleh mata-mata dari pasukan Madinah yang menyampaikan kabar kepada Rasulullah bahwa sebagian besar Bani Sa'labah dan Muharrib ini berhimpun untuk menyerbu daerah-daerah di sekitar Madinah. Kemudian Rasulullah langsung merespon berita itu dengan mengerahkan 450 tentaranya. Nah, sebagian ada yang berjalan kaki dan sebagian lagi mengendarai kendaraan. Nah, Rasulullah ini ingin menyerang mereka terlebih dahulu sebelum mereka datang ke Madinah menyerang Madinah. Dan untuk urusan Madinah beliau mempercayakan kepada Utsman bin Affan. Kemudian di tengah jalan menuju perkampungan Bani Sa'labah dan Muharrib, kaum muslimin ini berpapasan dengan salah seorang Bani Sa'labah yang bernama Jabbar. Jabbar ini ditangkap,
kemudian dihadapkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menawarkan Islam kepada Jabbar, dan kemudian Jabbar menerima Islam dengan tangan terbuka. Lalu kemudian Jabbar masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengikatkan tali persaudaraan antara Jabbar dengan Bilal. Dengan pengetahuan yang dimiliki Jabbar tentang wilayah Bani Sa'labah, karena dia juga orang Bani Sa'labah, akhirnya Rasulullah mendapatkan petunjuk tentang lokasi Bani Sa'labah, tentang daerah sana, sehingga Jabbar ini menjadi petunjuk jalan kaum muslimin menuju daerah Bani Sa'labah. Ketika sesampainya di perkampungan Bani Sa'labah, orang-orang Bani Sa'labah ini kaget, ya, karena mereka tidak tahu menahu bahwa Rasulullah ini akan datang bersama 450 tentaranya. Akhirnya Bani Sa'labah ini berlarian ke puncak-puncak gunung. Ya. Sesampainya di perkampungan musuh, di perkampungan Bani Sa'labah, Rasulullah dan pasukannya langsung menuju tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpul penduduk tersebut, yaitu di mata air Zu Amr. Oleh sebab itu perang ini disebut dengan perang Zu Amr. Walaupun penduduknya ini sudah lari ke puncak-puncak gunung, tetapi Rasulullah tidak segera mengajak pasukan muslim untuk kembali ke Mekah. Mohon maaf, tidak langsung mengajak pasukannya untuk kembali ke Madinah. Rasulullah bersama para sahabatnya menetap di sana selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan atau show of force kepada bangsa Arab bahwasanya kaum muslimin saat ini itu tidak bisa diremehkan lagi. Kaum muslimin saat ini sudah memiliki kekuatan, ya. Jadi bangsa Arab agar tidak bermain-main dengan kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian kisah selanjutnya yaitu kematian Ka'ab bin Al-Ashraf. Siapakah Ka'ab bin Al-Ashraf? Ka'ab bin Al-Ashraf adalah seorang tokoh Yahudi yang dia ini sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Dengan terang-terangan dia mengajak kaum muslimin, mengajak kaum bangsa Arab untuk memerangi Rasulullah dan kaum muslimin dan membunuh beliau. Ka'ab bin Al-Ashraf ini sangat pandai dalam bersyair. Sangat pandai sekali untuk membuat syair begitu. Nah, kemudian untuk mengompori orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy, Ka'ab bin Al-Ashraf ini pergi ke Mekah, ya. Dia ke sana membuat syair-syair untuk menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menumbuhkan kebencian orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Jadi orang-orang kafir ini sudah benci, ditanamkan lagi kebencian. Nah, ketika Ka'ab bin Al-Ashraf ini masih berada di Mekah, Abu Sufyan dan rekan-rekannya kemudian bertanya kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, "Wahai Ka'ab bin Al-Ashraf, manakah yang lebih engkau sukai? Agama kami, ya, agama nenek moyang orang-orang kafir Quraisy, atau agama yang dibawa Muhammad dan rekan-rekannya itu? Dan golongan manakah dari dua kelompok itu yang lebih lurus jalannya?" Tentu Ka'ab bin Al-Ashraf menjawab, "Ya tentu jalan kalianlah yang lebih lurus dan utama daripada jalan dan agamanya Muhammad dan rekan-rekannya." Jawab Ka'ab bin Al-Ashraf tanpa ragu. Berkenaan dengan kejadian tersebut, kemudian Allah berfirman mengabadikan perkataan mereka dalam surah An-Nisa ayat 51. Allah berfirman, "Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti wat tawhud." Nah,
Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab, yaitu kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Tauhid. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Nah, bahwa mereka itu, orang-orang kafir itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah ungkapan Ka'ab bin al-Ashraf. Bukan hanya di Mekah, di Madinah Ka'ab bin al-Ashraf juga membuat syair-syair yang menghina Allah dan Rasulnya. Kemudian karena saking gencarnya dia menghina Rasul, membuat syair-syair baik di Mekah dan Madinah, kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, Man li Ka'ab bin al-Ashraf, siapakah yang berani menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf? Fa innahu adallah wa rasuluh, sungguhnya Ka'ab bin al-Ashraf telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Muhammad bin Maslamah langsung berdiri menyambut sabda Rasulullah. Qama Muhammad ibnu Maslamah faqal, kemudian Muhammad ibnu Maslamah berkata, Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya akan menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf yang sudah membuat kerisauan dan telah menghina Allah dan Rasulnya. Atuhibbu an aktulah, apakah engkau ridho jika aku membunuhnya? Kemudian Rasul menjawab, qala na'am, ya. Kemudian karena Ka'ab bin al-Ashraf ini tinggal di benteng yang dijaga sangat ketat karena dia adalah tokoh Yahudi, maka Muhammad bin Maslamah ini membutuhkan strategi yang cerdik supaya bisa masuk benteng dan membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Kemudian Muhammad bin Maslamah ini datang ke bentengnya Ka'ab bin al-Ashraf, tempat dia tinggal. Mereka datang menemui Ka'ab, mengadu, curhat, seakan-akan Muhammad bin Maslamah ini tidak suka kepada Rasulullah. Muhammad bin Maslamah berkata kepada Ka'ab bin al-Ashraf, jujur saya telah mengikuti ajaran Muhammad meski aku tidak menyukainya. Nah, gitu ya. Dan aku tidak akan meninggalkannya sebelum aku bisa menggali informasi tentang dirinya. Untuk tujuan apa dia menyebarkan agama yang diyakininya tersebut? Nah, tujuanku ke sini untuk meminjam beberapa rantang makanan kepadamu guna sedekahkan kepada Muhammad. Jadi sebenarnya Muhammad bin Maslamah ini tidak suka, dia berpura-pura tidak suka dengan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia meminta bantuan kepada Ka'ab bin al-Ashraf untuk memberikan makanan yang akan disedekahkan kepada Muhammad. Kemudian Ka'ab bin al-Ashraf mengatakan, oke, kalau gitu berikan jaminannya kepadaku. Ya, berikan jaminannya. Maksudnya bahwasanya engkau memang betul-betul tidak suka, dan ketika engkau saya beri makanan untuk kau sedekahkan, itu kamu harus memberi jaminan bahwa memang kamu seperti itu, begitu ya. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, apa yang engkau inginkan wahai Ka'ab? Istri-istri kalian. Nah, jadi Ka'ab bin al-Ashraf minta istri-istrinya Muhammad bin Maslamah dan rekan-rekannya itu sebagai jaminan. Nah, Muhammad bin Maslamah tidak setuju. Dia mengatakan bahwa ya bagaimana mungkin kita menjadikan istri-istri kami sebagai jaminan, sedangkan engkau adalah penduduk Arab yang paling tampan. Nah, dia dengan sedikit memuji Ka'ab bin al-Ashraf bahwa, loh kamu kan tampan. Nah, kalau misalkan yang dijadikan jaminan adalah istri-istri kami, nanti kemudian istri-istri kami kamu nikahi bagaimana? Nah, begitu. Kemudian Ka'ab mengatakan, ya kalau begitu anak-anak kalian lah ya, jadikan jaminan. Kemudian Muhammad bin Maslamah menjawab lagi,
Ya, tidak setuju. Bagaimana mungkin kami jadikan anak-anak kami sebagai jaminan? Kasihan mereka jika di kemudian hari diolok-olok bahwa mereka pernah menjadi jaminan untuk meminjam beberapa rantang makanan. Ya kan, nggak keren gitu ya. Jaminan kok hanya jaminan sebagai jaminan untuk rantang makanan kan? Nah, tentu itu akan menjadi aib kehormatan keluarga kami. Ya. Kemudian, nah, di situ ada putra Maslamah, Muhammad bin Maslamah mengajukan usulan. Bagaimana jika senjata-senjata kami yang menjadi jaminannya? Nah, nanti kita ke sini, kita pulang, kita ambil senjata, ya, kemudian kita jaminkan senjata itu kamu ambil sebagai jaminan. Nah, akhirnya kemudian Ka'ab bin Al-Ashraf, oke lah kalau begitu. Nah, terjadi kesepakatan. Nah, kemudian Muhammad bin Maslamah berjanji ini pulang ke rumahnya untuk mengambil barang jaminannya, yaitu senjata-senjata itu, pedang dan lain sebagainya. Kemudian datang lagi seorang sahabat bernama Abu Nailah atau Silkan bin Salamah yang merupakan saudara sesusuan Ka'ab. Dia datang ke Ka'ab bin Al-Ashraf dengan modus yang sama seperti Muhammad bin Maslamah. Minta bantuan keranjang makanan, ya. Kemudian disuruh memberikan jaminan istri, tidak mau, suruh memberikan jaminan anak, tidak mau. Akhirnya bersepakat memberi jaminan senjata-senjata atau pedang itu. Kemudian Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah ini kembali ke rumahnya masing-masing untuk mengambil senjata. Kemudian setelah Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah ini mengambil senjata, mereka kembali lagi ke bentengnya milik Ka'ab bin Al-Ashraf dengan membawa senjata, pedang, parang dan semuanya. Nah, setibanya di depan benteng, Abu Nailah berteriak memanggil nama Ka'ab bin Al-Ashraf. Wahai Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, wahai Ka'ab bin Al-Ashraf. Mendengar namanya dipanggil dan tahu bahwasanya untuk urusan apa mereka datang, Abu Nailah dan Muhammad bin Maslamah, akhirnya Ka'ab pun ikut bangkit keluar dari benteng malam-malam begitu kan. Nah, istri daripada Ka'ab bin Al-Ashraf ini merasa menaruh ya mungkin udah punya rasa ya. Dia berkata begini, malam hari begini kamu mau kemana wahai suamiku? Itu kata istrinya Ka'ab bin Al-Ashraf. Saya kok ngerasa nggak enak begitu ya. Saya merasa seperti mendengar suara tetesan darah. Nah, begitu ya. Jadi istrinya itu merasa wis ngerasa nggak enak. Kayaknya ada apa-apa begitu ya. Nah, Ka'ab bin Al-Ashraf yang tahu maksud kedatangan mereka itu merasa menenangkan diri, santai saja lah, nggak ada apa-apa, ini tadi saya sudah janjian ketemu dengan mereka, ada urusan begini. Dan kemudian Ka'ab bin Al-Ashraf mengatakan, dia adalah saudaraku Muhammad bin Maslamah dan saudara sesusuanku Abu Nailah. Sungguh sebagai orang terhormat, jika sewaktu-waktu dipanggil untuk urusan beradu pedang, tentu aku siap memenuhinya. Akhirnya kemudian Ka'ab keluar dari benteng dengan menebarkan semerbak wewangian dan rambut yang tertata rapi. Jadi karena memang Ka'ab bin Al-Ashraf ini orangnya terhormat, kemudian punya posisi, dia juga berwibawa, dia keluar itu dengan wewangian, bau wangi yang sangat semerbak, rambutnya juga tertata rapi begitu kan. Nah, sebelum kedatangan Ka'ab bin Al-Ashraf dan Abu Nailah ke benteng itu, mereka sudah bersepakat, nanti ya, kalau sudah ketemu Ka'ab bin Al-Ashraf ya, nanti saya akan memberikan kode ya. Saya akan memberi kode untuk serang gitu, serang. Tapi kalau saya belum memberikan kode, jangan diserang ya. Jadi dia mengatakan, jika sudah saatnya eksekusi, aku akan memberi kode dengan memeluk kepalanya dan mencium keningnya. Siapapun kalian yang paling dekat posisinya dengan Ka'ab, maka bertanggung jawab segera membunuhnya. Nah, ini strateginya ya. Akhirnya kemudian Ka'ab bin Al-Ashraf keluar dengan wangi-wangian, dengan rambutnya yang klimis begitu ya.
Kemudian ngobrol-ngobrol sejenak dengan Abu Nailah dan Muhammad bin Maslamah. Kemudian Abu Nailah berkata, wahai Ibnu Al-Ashraf, bagaimana jika kita jalan-jalan bersama ke celah bukit itu? Coba kita naik ke atas bukit itu, kita lihat bulan purnama yang indah, begitu kan ya. Kita bisa mengobrol dengan puas di sana, menghabiskan sisa waktu di malam ini, gimana? Itu sambil membawa pedang itu umat Muslim. Ya, Ka'ab enggak curiga apapun, kan ini mau dijaminkan pedang itu. Kemudian Ka'ab bin Ashraf mengatakan, baiklah, jika memang itu yang kalian kehendaki. Ya, akhirnya Ka'ab nggak ada curiga sedikit pun, pergi jalan-jalan. Nah, ketika berjalan-jalan itu, Abu Nailah mengatakan, wahai Ka'ab bin Ashraf, saya kok belum pernah merasakan pesona malam yang begitu indah dan udara yang mewangi seperti ini. Nah, jadi karena dia memang baunya harum ya, Ka'ab bin Ashraf. Jadi dia ingin memujinya Ka'ab bin Ashraf, membesarkan hatinya bin GR begitu ya. Akhirnya pujian itu ternyata berdampak, hati Ka'ab terbang ke langit begitu kan, senang. Dia mengatakan, itu karena aku memiliki wanita Arab yang paling harum baunya. Jadi memang istrinya juga cantik dan harum karena memang dia tokoh gitu ya. Kemudian Abu Nailah mengatakan, kalau begitu boleh nggak aku mencium aroma wangi rambutmu? Nah, begitu, kamu kok harum banget ya. Boleh nggak saya cium rambutmu? Ka'ab dengan hati yang tersipu-sipu dan senang, dia mengatakan, ya silakan aja gitu. Kemudian Abu Nailah pun mencium rambut Ka'ab sambil memeluknya. Nah, jadi didekap begitu sambil mencium rambutnya. Tapi Abu Nailah belum memberi kode kepada rekan-rekannya untuk membunuh. Kemudian jalan lagi, ngobrol-ngobrol begitu kan. Kemudian bilang lagi seperti yang pertama tadi. Kok baunya harum ya? Saya boleh nggak menciumnya? Gitu. Akhirnya didekap lagi, dicium lagi sampai ketiga kali. Sampai 3 kali mencium rambutnya itu. Nah, ketika mencium rambut Ka'ab al-Ashraf yang ketiga kalinya, Abu Nailah kemudian langsung menjambak rambut Ka'ab seraya mengatakan, celaka kamu wahai musuh Allah. Nah, umat Muslim, rekan-rekan Muslim merasa dapat kode. Wah, ini sudah kode ini. Langsung kemudian para sahabat menyerang Ka'ab bin al-Ashraf. Tetapi Ka'ab ini berkelit ya. Hingga Muhammad bin Maslamah berhasil menusuk di bagian perutnya. Sempat berkelit begitu kan. Pada akhirnya kemudian kena juga. Ya, kemudian darah mengucur dengan derasnya hingga membuat Ka'ab bin al-Ashraf ini berteriak sangat keras. Ya, karena ditusuk, akhirnya kemudian teriak sampai kemudian dia meninggal dunia. Nah, teriakan itu kemudian membangunkan orang-orang yang ada dalam benteng ya, walaupun sudah di lereng bukit ya, tapi kemudian karena teriaknya cukup keras, akhirnya orang-orang yang dalam benteng terbangun. Akhirnya kemudian orang-orang dalam benteng berhamburan menghidupkan lampu atau pelita, oplek begitu ya, untuk mencari sumber suara di mana sumber suara itu. Nah, setelah Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah beserta rekannya segera bergegas kembali ke Madinah. Nah, rupanya ya, ketika tadi mau membunuh Ka'ab bin Ashraf, kan sempat berkelit waktu itu ya. Ternyata pedang itu berkelebat mengarah ke tubuh Ka'ab ya. Ternyata salah satu ujung pedangnya itu mengenai Al-Haris bin Aus. Jadi ketika mau menusuk itu ternyata sempat berkelit, itu sempat kena sahabat namanya Al-Haris bin Aus. Yang kemudian dalam perjalanan itu Al-Haris bin Aus meninggal dunia. Nah, itu adalah tindakan yang diambil Rasulullah guna meredam bahaya yang akan mengancam mereka dari luar Madinah, sehingga dengan terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf, kaum muslimin dapat bernafas dengan lega karena berkurangnya ancaman yang ditujukan kepada mereka. Jadi kalau Ka'ab ini dibiarkan saja, dia akan terus mengembuskan
fitnah-fitnah yang membakar kebencian orang-orang kafir Quraisy sehingga kemudian menjadi ricuh, ya sudah, diselesaikan aja semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah ini disarikan dari Sirah Ibnu Hisham, juga Sahih Bukhari, Sunan Abi Daud dalam Aunul Ma'bud dan Zadul Ma'ad. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas 2 perang lagi sebelum terjadinya perang Uhud, yaitu perang Buhron dan Sariyah Zaid bin Harisah. Nah, setelah 2 perang ini kemudian kita akan mulai membahas permulaan daripada perang Uhud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kajian Sirah Nabawi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.